Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas ceramah dari Ustadz Abdul Somad, kaum muslimin. Dan ceramah dari Ustadz Abdul Somad ini nggak jauh beda dengan ceramah Ustadz Umar Mita yang kita angkat sebelum video ini, ya. Ceramah yang isinya mengaburkan makna bid'ah dari makna yang hak. Di mana makna bid'ah yang hak itu mereka pelintir-pelintir, ya, supaya jamaahnya bingung. Yang akhirnya kemudian jamaahnya membenarkan apa yang mereka sampaikan karena kepandaian mereka untuk beretorika, ya, kepandaian mereka untuk memutar-mutar penjelasan, kaum muslimin, ya. Mereka mengatakan bahwa tidak semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW itu disebut bid'ah, disebut sesat. Karena apa? Buktinya banyak perbuatan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya, tapi Nabi diamkan. Malah Nabi senang karena apa yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum itu adalah kebaikan. Bahkan para malaikat ada yang berlomba-lomba untuk mencatat apa yang diamalkan oleh para sahabat yang sebelumnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini adalah kalimatul haq urida bihal batil. Ucapan yang benar tapi tujuannya untuk ke arah yang batil. Tujuannya adalah untuk menggiring pemahaman jamaahnya bahwasanya tidak semua bid'ah itu sesat. Asalkan yang dilakukan itu adalah bid'ah yang baik, maka boleh-boleh saja. Bahkan mungkin bisa sunnah, bisa wajib, ya. Karena apa? Buktinya kalau baik, malaikat itu berlomba-lomba untuk mencatat amalan, ya, mencatat amalan yang dikerjakan oleh para sahabat itu. Padahal tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya, ya. Coba kita simak video dari Ustadz Abdul Somad, ya. Bagaimana selepas Nabi wafat meninggal dunia, sahabat buat amal yang tidak dilakukan Nabi SAW. Apa dia contoh? Abdurrahman ibnu Auf, sahabat Nabi, bila dia balik ke rumah malam, dia baca ayat kursi di 4 sudut rumah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala. Abdurrahman ibnu Auf bila balik ke rumah, dia baca 4 sudut rumah ayat kursi 1 kali, ayat kursi 1 kali, ayat kursi 1 kali, ayat kursi 1 kali. Puan-tuan malam ni balik ke rumah, baca ayat kursi 4 sudut rumah. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah diajarkan Nabi. Tunjukkan saya mana hadis Nabi mengajarkan, hai orang beriman, bila engkau balik ke rumah, baca ayat kursi di 4 sudut rumah. Tidak ada. Lalu Abdurrahman bin Auf melakukan itu. Begitu dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi sejarah Abdurrahman bin Auf. Apa itu namanya? Kalaulah dipakai kaedah bila tidak dibuat Nabi neraka, maka Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi yang kita katakan radhiyallahu an masuk neraka sebab dia tidak melakukan, Nabi tak pernah buat. Maka kaedah ini boleh membuat orang menjadi berkelahi, bertikai, berkonflik. Nah, kaum muslimin, kaedah-kaedah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu sebenarnya sudah banyak dibuat oleh para pelaku bid'ah, kaum muslimin. Para pembela amaliyah bid'ah untuk membela amaliyah bid'ah mereka, ya. Kadang mereka membawakan kisah sahabat Bilal bin Rabah yang mengerjakan amalan sholat 2 rakaat selepas wudhu, yang amalan tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dilakukan oleh sahabat Bilal, ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, amalan tersebut membuat Bilal masuk surga, ya. Dan kemudian kadang mereka menggunakan riwayat sahabat yang membaca bacaan i'tidal, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bacaan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi sahabat amalkan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, ya, malaikat itu rebutan untuk mencatat amalan tersebut, padahal Nabi tidak mengajarkan, ya. Akan tetapi riwayat tersebut, kaum muslimin, terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Artinya tidak bisa disebut bahwasanya itu adalah perkara bid'ah, ya, karena memang pada saat itu wahyu masih terus turun. Islam belum sempurna pada saat itu.
masih terus ada perubahan-perubahan hukum. Ya. Misal, yang awalnya kaum muslimin kiblat sholatnya ke Masjidil Aqsa, kemudian berubah ke Masjidil Haram. Ya. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Masih terus ada perubahan. Masih ada perubahan, masih ada penambahan, masih ada pengurangan. Ya. Dan kemudian di sisi lain, ketika Nabi Muhammad SAW mendiamkan perbuatan sahabat yang tidak diperintahkan, tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh beliau, itu kan namanya sunnah takririyah kaum muslimin. Ya. Bukan perkara bid'ah. Jadi menggunakan dalil-dalil tersebut ya, untuk dalih pembenaran amaliyah bid'ah mereka, ya, untuk dijadikan hujah mereka membela amaliyah bid'ah. Jadi jelas hujah mereka ini jelas terbantahkan telak ya, dengan dalil yang mereka pakai. Ya, bahwasanya itu namanya sunnah takririyah. Nabi masih hidup, Nabi membenarkan, itu namanya takririyah. Ya, jadi dalil mereka ini nggak nyambung, dalil mereka nggak nyambung kaum muslimin. Ya. Kemudian mereka nggak terima mencari dalil yang lain. Mereka memakai dalil untuk dalih perbuatan mereka, ya, pembenaran bid'ah mereka. Mereka menggunakan dalil perbuatan para sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai contoh, sahabat mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan dan tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, ya, sahabat Umar bin Khattab yang mengumpulkan jamaah sholat tarawih menjadi satu imam dan mengerjakan selama bulan Ramadan. Ini banyak juga kemudian dibantah oleh para ahli ilmu, bahwasanya ini tidak bisa dijadikan hujah sebagai pembenaran perbuatan bid'ah, dan ini bukan bid'ah. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakan sholat tarawih setiap malam secara berjamaah adalah karena beliau takut diwajibkan. Jadi di sana ada ilat. Kenapa Nabi tidak melakukan? Ada penghalangnya. Sedangkan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ilat itu sudah hilang. Ya. Tidak akan mungkin wahyu turun untuk mewajibkan sholat tarawih, karena wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin wahyu turun kepada para sahabat. Kalau wahyu turun kepada para sahabat, maka sahabat jadi nabi. Ya. Jadi tidak bisa disebut itu adalah perkara bid'ah. Ya. Dan dalil yang lain yang biasa mereka pakai, ya, dipakai oleh para pelaku bid'ah adalah masalah pengumpulan mushaf Al-Quran. Dan itu pun dibantah juga. Karena kenapa di zaman Nabi Muhammad SAW Al-Quran tidak jadi satu mushaf? Salah satunya itu adalah bentuk penjagaan terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat. Karena para sahabat penghafal Al-Quran sudah semakin sedikit. Sudah pada meninggal dunia. Sehingga kalau tidak mereka kumpulkan menjadi satu mushaf, maka Al-Quran ini akan hilang seiring dengan wafatnya para sahabat, para penghafal Al-Quran. Dan kemudian dalih yang dijadikan untuk membenarkan perbuatan bid'ah yang lain adalah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi. Ya. Kisah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ya. Kalau kami belum menemukan kisah tersebut di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kami malah menemukan kisah tersebut ada di kitab Al-Matalib Al-Aliyah karangan Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Tapi apakah kisah tersebut sahih atau tidak kaum muslimin? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalaupun sahih, maka tetap itu tidak masuk dalam definisi bid'ah. Tidak bisa disebut bid'ah. Karena perbuatan sahabat secara umum yang berupa kebaikan itu disebut sunnah khulafaur rasyidin. Ya. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau jelas mengatakan kaum muslimin, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi perbuatan para sahabat itu sunnah khulafaur rasyidin, bukan bid'ah. Ya. Dan memang betul kaum muslimin, tidak semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu disebut bid'ah. Ya. Karena ada kalanya tidak dikerjakan Nabi karena memang itu belum dibutuhkan. Sebagai contoh kaum muslimin, ya.
pembukuan mushaf Al-Quran, ya, kemudian pemberian harokat pada tulisan Arab atau pada Al-Quran, kemudian pembuatan ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, itu semua tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW karena memang pada saat itu belum dibutuhkan. Kalau sekarang itu dibutuhkan, makanya dibuat. Seandainya sekarang tidak ada ilmu itu semua, selesai orang Indonesia. Selesai. Ya. Sudah ada ilmu itu saja, ya, yang setiap malam Jumat Yasinan, itu banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Banyak yang bacaannya ngawur. Apalagi kalau ditambah nggak ada ilmu baca tulis Al-Quran, nggak ada ilmu harokat, nggak ada ilmu tajwid. Jadi apa? Jadi ada penghalangnya ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak mengerjakan yang seperti itu. Ada ilatnya kenapa tidak dilakukan. Ya. Sedangkan amaliyah bid'ah seperti tahlilan, yasinan, perayaan maulid, ya, itu semua tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat karena memang itu tidak disyariatkan. Bukan karena ada ilatnya. Ilatnya apa coba? Nggak ada. Ya. Sahabat para penghafal Al-Quran. Ya. Kemudian pada saat itu banyak juga kaum muslimin yang meninggal dunia. Makanan ada, doa-doa untuk mayat sudah ada. Ya, tapi kenapa mereka tidak kerjakan? Padahal semuanya, ya, faktor pendukung semuanya sudah ada. Apapun yang dibutuhkan untuk terselenggaranya acara itu semuanya ada. Jadi kalau itu adalah bentuk amalan soleh, sudah pasti mereka kerjakan. Ya. Apalagi seperti tahlilan, maulidan, ya. Sekedar makan labu saja kaum muslimin. Sahabat yang tidak suka labu, ya, yang sebelumnya tidak suka labu, kemudian mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW suka labu, dia jadi suka dengan buah labu. Karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat itu kaum muslimin, orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maksimal. Tidak seperti para pelaku perayaan maulid. Yang mereka ini cintanya hanya sebatas perayaan maulid, sebatas perkataan. Tapi selepas maulid masjid sepi dari sholat berjamaah. Kemudian aurat tetap diumbar. Ya. Jadi memang definisi bid'ah ini kaum muslimin sering dipelintir-pelintir, ya, supaya masuk akal bagi jamaahnya. Ya, supaya jamaahnya tetap membenarkan perkara-perkara bid'ah. Ya. Seakan-akan riwayat-riwayat para sahabat yang melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu adalah bentuk bid'ah. Sehingga mereka membenarkan perbuatan bid'ah. Padahal kalau sahabat, ya, perbuatan mereka sunnah. Dan Nabi yang menyebutkan. Ya. Dan kalau definisi bid'ah itu seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi. Ya. Wajar kalau kemudian pelaku bid'ah itu mencak-mencak. Mencak-mencak ketika diingatkan bahwa semua bid'ah itu sesat. Karena apa? Ya, pemahamannya salah. Dan yang membuat pemahaman mereka salah ya ustadznya. Ya, ustadznya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Kalau sesama orang yang sudah di masjid berkelahi gara-gara kaedah ini, maka orang yang di luar masjidlah yang akan tertawa bertepuk tangan menengok kita saling membid'ah-bid'ahkan. Oleh sebab itu, ini umat Islam mesti dijaga daripada tabdi', tafsik selama perbuatan itu. Apa kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Perbuatan yang tidak dibuat oleh Nabi, tapi dia masih bernaung di bawah sunnah. Idza wafaqa sunnah fa bid'atu huda. Kalau dia masih bernaung di bawah sunnah, maka dia bid'ah huda. Bid'ah huda namanya, bukan bid'ah dhalalah. Wa idza khalafatis sunnah, kalau bercanggah bertentangan dengan sunnah, fa bid'atun mazmumah, maka dia bid'ah mazmumah. Oleh sebab itu Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menghukum maulid itu bid'ah kerana masih bernaung di bawah sunnah. Itu yang berbicara bukan Abdul Somad, itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafaz hadis 300.000 hadis.
Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diambil nukil pendapatnya oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, bahwa maulid masih dipayungi, dilindungi oleh dalil-dalil sunnah. Apa dalilnya? Pertama, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Ini umat Muhammad ini, ingatkan mereka tentang nikmat Allah, nikmat umur, nikmat damai, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat anak, nikmat istri. Bersyukur pada nikmat Allah. Tapi ada nikmat yang paling besar. Apa dia? Nikmat lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang nikmat Allah. Di tengah mereka lupa, diingatkan dengan Valentine, diingatkan dengan April Mop, diingatkan dengan Merry Christmas. Maka ingatkan mereka tentang nikmat terbesar, nikmat lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpul anak bangsa, berkumpul orang-orang Melayu di masjid untuk apa? Mengenang nikmat yang besar. Begitu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ada seorang ulama hafaz hadis 300.000 hadis, dia mengatakan maulid tidak bid'ah. Ada seorang ustaz hafal hadis 3 hadis, itu pun kalau laptop dia hidup. Kalau laptop mati, hilang hadis. Al ilmu fil laptop. Membid'ahkan maulid. Saya Abdul Somad mengikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Saya Abdul Somad mengikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam masalah ini. Kalau tuan-tuan nak ikut juga Al-Hafiz Al-Laptop tadi, atas serahlah. Nah, kaum muslimin, mengenai perkataan Ustadz Abdul Somad yang mengutip pendapat Imam Syafi'i atau qaul Imam Syafi'i tadi, kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan bahwasanya maksud perkataan Imam Syafi'i mengenai bid'ah hasanah atau mahmudah dan bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, ya. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa bid'ah mazmumah itu adalah segala amalan yang tidak ada asalnya dalam syariat yang mendukungnya. Ya. Inilah bid'ah yang dimutlakkan di dalam syariat. Sedangkan bid'ah yang terpuji atau bid'ah hasanah ini adalah bid'ah yang bersesuaian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang memiliki asal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendukung. Ya. Tapi yang dimaksud dengan bid'ah hasanah di sini itu adalah bid'ah secara lughah, ya. Bukan bid'ah secara syar'inya. Karena bid'ah yang kedua ini bersesuaian dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, ya. Seperti itu tadi yang kita sampaikan, ya. Seperti pengumpulan mushaf Al-Quran, pemberian harokat, membuat ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu sorof, ya. Secara lughah itu disebut perkara bid'ah, tapi secara syar'i itu masalah mursalah, ya. Dan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbaiki, memperindah bacaan Al-Quran. Jadi kalau tidak ada ilmu tajwid, ya, tidak ada pemberian harokat, ya, kita yang orang Indonesia bagaimana mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Ya. Seperti itu kaum muslimin. Ya. Sedangkan ya masalah perayaan Maulid. Ya, masalah perayaan Maulid ini kaum muslimin. Ya memang banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak serta-merta menjadi hal khilafiyah yang keduanya boleh diamalkan, yang keduanya boleh diyakini. Ya. Karena apa? Karena pendapat ulama itu bukan dalil sepenuhnya kaum muslimin. Ya. Kalau semua perbedaan pendapat di kalangan ulama kemudian disebut itu khilafiyah dan boleh diambil semuanya, maka kacau. Sebagai contoh kaum muslimin, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah yang diambil pendapatnya oleh Ustadz Abdul Somad CS, ya, untuk membolehkan musik, ya. Beliau Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah membolehkan onani loh, ya.
Bahkan kata beliau tidak ada dalil yang mengharamkan onani. Dan onani tidak membatalkan puasa. Ya. Sehingga karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa onani haram, onani membatalkan puasa, maka onani adalah perbuatan yang dibolehkan. Apakah ini akan disebut masalah khilafiyah yang boleh diamalkan juga? Ya. Apakah kalian juga mau mengambil pendapat ini? Kemudian disampaikan kepada jamaah Anda, nggak apa-apa. Yang mau ikut pendapat ini silahkan. Ini juga pendapat ulama besar. Ya. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ilmunya tinggi. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Abdul Somad. Ya. Abdul Somad pilih ikut pendapat Imam Ibnu Hazm saja. Coba, berani mengatakan seperti itu? Ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Ada yang mengatakan onani membatalkan puasa, ada yang tidak. Ya. Sementara Imam Ibnu Hazm jelas ilmunya tinggi. Maka saya ikut Imam Ibnu Hazm sajalah. Boleh onani. Tidak membatalkan puasa dan tidak haram. Kira-kira terima nggak kalau ini disampaikan kepada jamaahnya, kepada umat, kemudian diperintahkan mereka, silahkan mengamalkan, nggak apa-apa. Ini ulama besar yang ngomong, bukan ulama ecek-ecek. Jadi tidak semua perbedaan pendapat di kalangan ulama itu boleh dijadikan dalil. Ya, boleh dijadikan pembenaran dengan alasan, ini kan ulama besar yang ngomong. Ya. Jadi sesuatu perbuatan yang jelas salah, jelas bid'ah, itu tidak boleh dibenarkan dengan pendapat ulama. Apalagi dengan mengutak-atik definisi bid'ah, sehingga definisi bid'ah itu menjadi rancu kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.